Assalamualaikum dan selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Dr. Wawan yang bertugas di klinik pada hari ini. Kalau boleh tahu atas nama Ibu siapa? Ibu Remi. Umurnya berapa Bu? 30 tahun. Pendidikan terakhirnya? S1. Keadaan sehari-hari Bu kalau boleh tahu? Saya sekarang guru. Oh iya. Jadi Bu Rani, nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan kepada Ibu, di mana tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai fungsi dari nervus cranialisnya Ibu. Nanti itu fungsi sensoriknya maupun motoriknya. Pada pemeriksaan nanti saya mungkin akan meminta Ibu untuk melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan pemeriksaan. Mungkin juga saya akan menyentuh di bagian sekitar kepala Ibu. Tujuan ini untuk memudahkan saya mendapatkan hasil dari pemeriksaannya. Jadi bagaimana Ibu bersedia untuk dilakukan? Iya. Oh, ya. Jadi silakan Ibu menuju ke meja pemeriksaan selagi saya melakukan cuci tangan rutin. Pertama saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah, yaitu kita mengambil sabun, lalu dan kita bilas kembali. Baik Bu, pemeriksaan pertama yaitu kita mau menilai dari kesimetrisan wajah yang berkaitan dengan fungsi dari nervus tujuh yaitu nervus facialis, fungsi motoriknya Bu. Jadi nanti saya akan mungkin menyentuh bagian matanya Ibu dan meminta Ibu untuk melakukan beberapa hal. Jadi bersedia Bu? Iya. Jadi langsung saja dimulai. Pertama, untuk pemeriksaan ini kita mencoba memperhatikan muka pasien, lalu kita nilai apakah simetris atau tidak. Kemudian kita perhatikan nanti kerutan dahi, pejaban mata, sulcus nasolabialis dan sudut mulutnya. Nah, kita mulai. Pertama tadi Bu bisa diangkat alisnya, ya. Kemudian kita meminta pasien juga untuk mengerutkan dahi. Tadi Bu bisa dikerutkan dahinya. Kemudian dari sini kita nilai apakah simetris atau tidak. Kemudian biasanya kerutan dahi yang menghilang terjadi pada daerah yang atau sisi yang lumpuh. Lalu tapi Bu bisa dipejamkan matanya. Nah, di sini kita mencoba untuk membuka mata pasien menggunakan tangan kita. Tapi Bu. Nah, biasanya pada sisi yang lumpuh penderita tidak dapat atau sulit menutup matanya kembali, atau biasa kita sebut dengan lagophthalmos. Dan pemeriksaan selanjutnya itu tapi Bu bisa ditunjukkan giginya. Ya, bisa digembungkan pipinya Bu, bisa bersiul atau menyerinya Bu. Ya. Nah, pada pemeriksaan ini kita coba perhatikan sulcus nasolabialis dari pasien. Nah, biasanya akan mendatar, kemudian sudut mulutnya akan menjadi lebih rendah dan biasanya tidak dapat menggembungkan pipi pada sisi yang lumpuh. Untuk interpretasi dari pemeriksaan ini, bedakan kelumpuhan nervus 7 tipe upper motor neuron atau UMN dan tipe elemen atau lower motor neuron. Biasanya tipe UMN yaitu bila kelumpuhan hanya terdapat pada daerah mulut atau musculus orbicularis oris, dan tipe LMN atau lower motor neuron yaitu bila kelumpuhan terjadi baik pada daerah mulut maupun pada mata atau musculus orbicularis oris dan pada dahi atau musculus frontalis. Baik, pemeriksaan selanjutnya Bu bertujuan untuk menilai sensasi wajah terkait dengan fungsi nervus cranialis 5 yaitu nervus trigeminus sensorik. Pada pemeriksaan nanti Bu, saya akan melakukan sensibilitas pada daerah mukosa dan kulitnya Ibu untuk menilai rasa nyeri, panas, dingin, dan raba. Jadi alat yang saya gunakan itu nanti Bu kapas, nanti saya akan anukan ini di mukanya Ibu, lalu meminta Ibu untuk menilai pasangannya. Di bagaimana dimengerti Bu? Ya. Jadi saya mulai. Ibu bisa ditutup matanya terlebih dahulu dan saya coba untuk goreskan ini. Tadi Bu ada yang dirasa? Iya. Kalau ini Bu ada kita rasa? Ada? Ada rasa nyeri? Tidak ada? Tidak. Kalau di sini Bu? Ada. Ya. Kemudian kita lakukan juga secara kontralateral. Ada yang kita rasa Bu? Iya. Kalau di sini Bu? Ya. Nah, di sini kita lakukan berikan rangsangan pada setiap cabang-cabang dari nervus trigeminus, baik itu cabang ophthalmicus, maxillaris dan mandibularis. Lalu kita juga bandingkan secara kontralateral baik kanan maupun kiri. Nah, untuk hasilnya hiperestesia, parestesia dan anestesia harus diselidiki batas-batasnya dengan jelas. Pada adanya neuralgia, pasien dapat menyatakan bahwa
sentuhan atau penekanan daerah wajah tertentu dapat disusul dengan bangkitnya nyeri, atau tempat itu yang disebut dengan trigger point. Dan pada pemeriksaan tadi semua cabang dari nervus trigeminus dari pasien normal. Jadi pemeriksaan selanjutnya itu penilaian pergerakan wajah, pemeriksaan komponen motorik nervus trigeminus yaitu nervus cranialis 5 dan 7. Pada pemeriksaan ini nanti kita meminta pasien untuk menggigit, lalu kita lakukan palpasi pada musculus temporalis dan musculus masseter, dan kita bandingkan kekuatan kontraksi pada keduanya. Jadi baik Bu, silakan menggigit. Begini Bu, Berkala. terus menerus ya. Lalu kita lakukan penilaian pada musculus temporalis dan musculus masseter, kita bandingkan kontraksi pada kedua sisi. Lalu selanjutnya kita meminta pasien untuk membuka mulut, lalu kita amati apakah adanya deviasi rahang bawah. Tadi Bu bisa dibuka mulutnya ya. Dan untuk menentukan adanya lesi supranuklear, kita itu periksa refleks rahang bawah yaitu jaw refleks dengan cara kita menempatkan satu jari di bawah dagu pasien, Bu. Lalu kita meminta pasien untuk membuka mulut sedikit, Bu. Lalu kita ketuk menggunakan palu refleks. Ya, sudah. Nah, untuk interpretasinya pada orang normal didapatkan hanya sedikit gerakan, malah kadang-kadang tidak ada. Bila gerakannya hebat, yaitu kontraksi dari musculus masseter dan musculus temporalis serta musculus thyroideus medialis yang menyebabkan mulut menutup, maka dikatakan refleksnya meninggi. Nah, pada lesi supranuklear refleks ini meninggi. Jadi pemeriksaan selanjutnya ini Bu bertujuan untuk menilai fungsi dari indera pengacapan Bu, yaitu fungsi dari nervus cranialis 7. Nah, pada pemeriksaan nanti Bu, saya akan di sini saya sudah menyiapkan beberapa macam rasa Bu. Nanti saya akan meminta Ibu untuk menutup mata dan saya akan teteskan satu larutan dan meminta Ibu untuk menebak rasa dari larutan tersebut. Jadi bagaimana dimengerti Bu? Jadi saya mulai. Jadi pada pemeriksaan ini pertama-tama kita meminta pasien untuk menjulurkan lidah. Tadi Bu bisa dijulurkan lidahnya. Lalu kita keringkan dengan tisu. Setelah itu kita meminta pasien untuk menutup mata. Tadi Bu bisa ditutup matanya. Lalu kita teteskan larutan telah disediakan. Ya, tapi Bu lidahnya tetap di luar terus silakan dibuka matanya Bu. Ya, bisa ditutup. Bisa ditebak tadi rasa dari larutan yang saya berikan apa? Manis. Oh ya. Nah, untuk interpretasinya, kerusakan pada nervus 7 sebelum percabangan chorda timpani dapat menyebabkan ageusi atau hilangnya pengecapan pada 2/3 lidah bagian anterior atau bagian depan. Dan pada pemeriksaan tadi, pasien dapat menebak dengan benar rasa dari larutan yang saya berikan. Jadi pengecapannya normal. Jadi pemeriksaan selanjutnya yaitu penilaian indera pendengaran, lateralisasi konduksi udara dan tulang. Ini berhubungan dengan fungsi nervus cranialis 8 yaitu nervus cochlearis. Secara kasar, ketajaman pendengaran ditentukan dengan jalan menyuruh pasien mendengarkan suara bisikan pada jarak tertentu dan membandingkannya dengan orang normal. Di sini kita perhatikan pula apa ada perbedaan antara ketajaman pendengaran antara telinga kanan dan kiri. Beda ini penting, artinya ditinjau dari sudut patologis. Nah, pertama itu kita lakukan tes swaba. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini Bu untuk mengevaluasi dari kemampuan pendengarannya Ibu. Nah, jadi caranya nanti itu saya akan menggunakan ini alatnya namanya garpu tala. Nanti saya akan bunyikan dan dekatkan di telinganya Ibu. Jadi dimengerti Bu? Jadi saya mulai. Pertama kita getarkan garpu tala, lalu kita dekatkan di dekat telinga penderita. Kemudian apabila pasien tidak mendengarkan lagi, maka kita pindahkan di dekat telinga kita atau telinga pemeriksa. Nah, apabila pemeriksa masih mendengarkan bunyi, maka dapat dikatakan bahwa tes swaba lebih pendek. Ini untuk konduksi udara. Nah, selanjutnya kita getarkan kembali garpu tala. Lalu ujungnya kita dekatkan di tulang mastoid pasien. Lalu apabila pasien sudah mendengarkan suara lagi, kita dekatkan di tulang mastoid pemeriksa.
Apabila pemeriksa masih mendengarkan bunyi, maka dapat dikatakan bahwa suabah untuk konduksi tulang dari pasien lebih pendek. Tes yang kedua yaitu Bu, tes Rina. Ini tujuannya untuk membandingkan konduksi udara tulang, konduksi udara dengan konduksi tulang, membandingkan antara konduksi tulang. Menjelaskan pemeriksaan kepada pasien. Jadi selanjutnya itu tes Rina. Ini bertujuan untuk membandingkan tadi konduksi tulang dengan konduksi udara. Nah, biasanya garpu tala yang dipakai pada pemeriksaan ini atau tes Rina adalah garpu tala yang berfrekuensi 128,256 atau yang 512 Hz. Nah, caranya itu garpu tala dibunyikan dan didekatkan dengan pangkalnya didekatkan pada tulang mastoid pasien dan diminta untuk mendengarkan bunyinya. Jadi kita getarkan garpu tala, lalu pangkalnya kita dekatkan di tulang mastoid. Kita minta pasien untuk mendengarkan bunyi. Apabila pasien sudah tidak mendengarkan bunyi, maka segera kita pindahkan di dekat telinga. Nah, jika setelah didekatkan pada telinga dan bunyi masih terdengar, maka konduksi udara lebih baik daripada konduksi tulang, dan dalam hal ini dikatakan bahwa tes Rina positif. Bila tidak terdengar lagi setelah garpu tala dipindahkan dari tulang mastoid ke dekat telinga, berarti tes Rinanya negatif. Dan biasanya pada orang normal konduksi udara lebih baik daripada konduksi tulang. Demikian juga pada tuli saraf. Pada tuli konduktif, konduksi tulang lebih baik daripada konduksi udara. Dan tes yang ketiga itu tes Weber. Di sini tujuannya itu untuk kita mau mengidentifikasi dari tuli konduktif ataupun tuli sensori neural. Nah, caranya itu kita getarkan garpu tala, lalu kita letakkan pada pangkal tengah dahi pasien, lalu kita meminta pasien untuk mendengarkan bunyinya dan menentukan pada telinga mana bunyi lebih keras. Di sini Bu, antara telinga kanan dan kiri yang mana kita dengar lebih keras, atau keduanya sama? Ya, keduanya sama. Nah, untuk interpretasinya pada orang normal, kerasnya bunyi suara sama pada telinga kanan dan kiri. Untuk kasus tuli konduktif, bunyi akan terdengar lebih kuat pada telinga yang tuli. Kemudian untuk kasus tuli perseptif atau tuli saraf, pada tuli perseptif ini bunyi lebih kuat pada telinga yang sehat. Nah, bahwa pada tuli perseptif atau tuli saraf pendengaran berkurang atau tes Rinanya akan positif dan Webernya akan berlateralisasi ke telinga yang sehat. Kemudian untuk pada tuli konduktif pendengarannya berkurang, tes Rinanya negatif dan Webernya akan berlateralisasi ke telinga yang tuli. Jadi pemeriksaan selanjutnya ini Bu bertujuan untuk menilai kemampuan menelannya Ibu terkait dengan fungsi dari nervus cranialis 9 dan 10. Jadi nanti saya akan meminta Ibu untuk memakan makanan dan meminum air, lalu saya akan perhatikan pada saat Ibu mendalam apakah ada gangguan atau tidak. Jadi dimengerti Bu? Jadi Bapak Ibu silakan dimakan makanannya, lalu nanti diminum airnya. Nah, sementara pasien memakan makanannya dan meminum air, kita perhatikan dari kemampuan mendalamnya pasien apakah ada salah telan, keselak atau dispagi. Nah, untuk interpretasinya, kelumpuhan pada nervus 9 dan 10 dapat menyebabkan dispagi atau pasien akan keselak pada saat menelan. Dan biasanya sering dijumpai pada hemiparesis duplex yang disebut juga sebagai kelumpuhan pseudobulbar. Persarafan nervus 9 dan 10 adalah bilateral. Karenanya kelumpuhan supranuklear baru terjadi bila ada lesi pada bilateral. Baik, pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai keadaan dari palatum atau langit-langit mulutnya Ibu. Pada pemeriksaan nanti saya meminta Ibu untuk membuka mulut, lalu saya akan perhatikan di bagian dalamnya. Jadi bagaimana Bu, dimengerti? Ya, jadi Ibu silakan dibuka mulutnya. Nah, lalu setelah pasien membuka mulut, lalu kita coba memberikan penyinaran menggunakan pen light. Lalu kita perhatikan dari palatum mole dan faring dari pasien. Nah, kita perhatikan bagaimana sikap atau keadaan palatum mole, arcus faring dan uvula dalam keadaan istirahat, dan kita perhatikan juga bagaimana
bila bergerak, misalnya pada waktu bernafas atau bersuara. Di sini kita meminta pasien untuk membuka mulut, menyebut huruf A. Tapi Bu, bisa disebutkan huruf A sambil membuka mulut tadi? Ya. Nah, untuk interpretasinya, bila terdapat paresis otot-otot faring dan palatum mole, maka palatum mole, uvula dan arcus faring, sisi yang lumpuh letaknya lebih rendah daripada yang sehat, dan bila bergerak, uvula dan arcus seolah-olah tertarik ke bagian yang sehat. Bila terdapat paresa di kedua belah pihak, maka tidak didapatkan gerakan dan posisi uvula dan arcus faring akan terkesan lebih rendah. Jadi pemeriksaan selanjutnya ini bertujuan untuk menilai refleks yang disebut dengan GAP terkait dengan fungsi dari nervus cranialis 9 dan 10. Jadi pemeriksaan ini Bu tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya. Saya akan meminta Ibu untuk membuka mulut dan saya akan lakukan pemeriksaan di dalam mulut Ibu. Jadi tadi Bu bisa dibuka mulutnya. Nah, setelah pasien membuka mulut, lalu kita memasukkan spatel sampai menyentuh dan dinding belakang farinx. Pada saat spatel sudah menyentuh dinding belakang farinx, kita perhatikan uvula. Biasanya uvula akan terangkat ketika diberikan atau dilakukan stimulus. Nah, pemberian stimulus kita lakukan pada kedua sisi dan kita bandingkan antara keduanya. Untuk interpretasinya, uvula akan bergerak ke salah satu sisi jika terdapat kelumpuhan pada upper motor neuron atau UMN dan elemen atau lower motor neuron pada sisi yang lain. Dan uvula tidak bergerak ketika diminta atau ketika pasien diminta untuk menyebut A atau GAP karena kedua otot palatum paresis. Kemudian uvula bergerak ketika menyebut A tetapi tidak bergerak pada saat menyebut GAP dengan penurunan sensasi pada farinx atau kelumpuhan pada nervus 9. Pemeriksaan selanjutnya yaitu penilaian otot sternocleidomastoideus dan otot trapeus, nervus cranialis 11 atau nervus accessorius. Yang pertama yaitu pemeriksaan atau penilaian otot sternocleidomastoideus. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini Bu, kita menilai keadaan dari otot sternocleidomastoideus ini Bu. Jadi pada pemeriksaan ini kita perhatikan keadaan otot sternocleidomastoideus dalam keadaan bergerak dan istirahat. Kemudian dalam keadaan istirahat kita dapat melihat kontur ototnya, dan bila terdapat paresis perifer akan dijumpai adanya atrofi pada lesi nuklear. Misalnya pada kasus ALS bisa didapatkan adanya fasikulasi atau kedutan otot. Nah, kemudian kita melakukan palpasi pada otot tersebut, dan pada kasus myositis dapat ditemukan adanya nyeri. Di sini kita coba melakukan palpasi pada pasien dan menanya apakah ada nyeri. Misalnya tidak ada, maka itu normal. Lalu setelah itu kita berikan penilaian kekuatan ototnya dengan kita meminta pasien untuk menggerakkan bagian badan atau persendian yang digerakkan oleh otot yang ingin diperiksa. Lalu kita menahan gerakan ini. Kemudian kita menggerakkan badan pasien dan meminta pasien untuk menahan dari gerakan yang diberikan. Dengan demikian kita dapat peroleh kesan mengenai kekuatan otot dari pasien. Nah, untuk mengukur tenaga otot sternocleidomastoideus dapat dilakukan dengan kita meminta pasien untuk menoleh ke kanan. Ibu bisa menoleh ke kanan. Lalu kita berikan penekanan dari arah kiri pada bagian dagu. Begitupun pada secara kontralateral kita meminta pasien untuk menoleh ke kiri. Lalu kita berikan penekanan dari arah kanan, dan di situ kita dapat menilai dari kekuatan otot sternocleidomastoideus baik kiri maupun kanan dari pasien. Lalu kita bandingkan kekuatan dari kekuatan otot dari keduanya. Selanjutnya ini untuk pemeriksaan otot trapeus, kita perhatikan sama seperti tadi dengan otot sternocleidomastoideus, kita perhatikan keadaan otot dalam keadaan istirahat dan bergerak. Apakah ada atrofi atau
faskulasi atau kedutan, dan bagaimana kontur dari otot. Lalu kita perhatikan dari posisi bahu, apakah ada yang lebih rendah atau rata atau sama. Kemudian pada kelumpuhan otot trapezius bahu, sisi yang sakit lebih rendah daripada sisi yang sehat. Kemudian skapula juga akan terkesan beranjak ke lateral dan nampak agak menonjol di bagian skapulanya. Kemudian kita palpasi otot trapeus untuk melihat konsistensinya. Kemudian apakah ada nyeri tekan atau myositis atau hipotoni. Bu, ada nyeri kita rasa? Ya. Lalu kita tanya pasien apakah ada nyeri atau tidak. Kemudian kita periksa tenaga otot dengan cara kita menempatkan tangan di atas bahu pasien, kemudian kita meminta pasien untuk mengangkat bahunya. Lalu kita coba untuk berikan penahanan. Bu, bisa angkat bahunya? Ya, sudah. Kemudian kita dengan demikian dapat dinilai kekuatan dari otot tersebut. Lalu kita bandingkan bagaimana kekuatan otot dari otot yang kanan maupun yang kiri. Kemudian selanjutnya kita menilai kontur otot dan perkembangan otot dengan cara kita meminta pasien untuk mengekstensikan kepalanya dan kita tahan, berikan penahanan. Kemudian Bu, bisa kita menengadah ya. Setelah pasien mencoba untuk mengekstensikan kepalanya dan kita berikan penahanan. Nah, jika terdapat kelemahan otot trapeus satu sisi, kepala tidak dapat ditarik ke sisi tersebut. Kemudian bahu tidak dapat diangkat dan lengan tidak dapat dielevasi ke atas dari posisi horizontal. Pada kelumpuhan kedua otot ini, kepala akan cenderung jatuh ke depan. Kemudian penderita tidak dapat mengangkat dagunya. Jadi pemeriksaan yang terakhir ini Bu, kita mau periksa keadaan lidah Ibu pada saat istirahat dan pada saat digerakkan. Ini terkait dengan fungsi dari nervus 12 yaitu nervus hipoglossus. Jadi pada pemeriksaan ini kita meminta pasien untuk membuka mulut dan kita perhatikan lidah dalam keadaan istirahat. Jadi baik Bu, bisa dibuka mulutnya. Nah, adapun yang dinilai yaitu kita perhatikan dari besar lidah, kesamaan bagian kiri dan kanan, apakah ada trofi atau tidak, apakah berkerut atau tidak, dan apakah ada faskulasi atau kedutan. Kemudian kita meminta pasien untuk menjulurkan lidah dan memeriksa apakah adanya paresis. Ibu bisa dijulurkan lidahnya, ya. Nah, di sini kita perhatikan apakah ada deviasi lidah ke satu sisi. Sebagai patokan dapat dipakai garis di antara kedua sisi atau incisifusnya. Lalu kita meminta pasien untuk menyentuhkan lidah ke pipi kanan dan kiri. Kemudian pada saat bersamaan kita atau tangan kita ditempatkan di bagian sisi pipi sisi luar untuk merasakan kekuatan dari sentuhan lidah penderita. Jadi baik Bu, bisa dijenuhkan lidahnya ke pipi kanan maupun kiri, ya. Nah, kemudian terakhir kita meminta pasien untuk menyebutkan huruf R. Ada Bu, bisa disebutkan huruf R? R. Ya. Atau kita meminta lebih jelasnya lagi, meminta pasien menyebutkan huruf atau kata yang mengandung huruf R. Misal bisa Bu disebutkan ular lari lurus. Ular lari lurus. Ya. Nah, pada pemeriksaan ini kita tujuannya itu untuk menilai apakah ada dysarthria atau cadel atau pelo. Nah, jadi baik Bu, semua pemeriksaan sudah saya lakukan dan alhamdulillah hasilnya semua normal. Jadi terima kasih banyak Bu atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.